Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kisah Warganet. Di video kali ini saya akan membacakan sebuah cerita yang berjudul Janda 7 kali. Suamiku mabuk janda penganut ilmu hitam. Seperti apa ceritanya? Tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Sudah sejak lama Larasinem merasa hidupnya berubah sejak Kang Wiryo kenal dengan perempuan itu, yaitu Sumira, biduan dari dusun seberang. Semuanya bermula dari satu panggung orkes dangdut, satu lagu, dan satu malam yang penuh teriakan. Larasinem tak akan pernah lupa wajah orang-orang saat itu, panik, takut, dan beberapa malah bersembunyi di balik tenda karena suara teriakan Sumira seperti bukan suara manusia. Tapi cerita ini bukan milik Larasinem dulu. Sekarang kita pindah ke masa yang lebih awal, ke saat Sumira baru mulai dikenal orang-orang. Namanya Sumira. Umurnya belum genap 30. Wajahnya mulus, kulitnya bersih. Suaranya tajam dan gerak tubuhnya selalu berhasil bikin penonton laki-laki betah berdiri walau hujan turun. Sumira sering manggung dari desa ke desa, dari Karanglor sampai ke Padengan, dari hajatan sunatan sampai pasar malam. Dia tak pernah sepi undangan. Tapi orang-orang tua di Karanglor selalu bilang pelan-pelan, jangan terlalu dekat sama Sumira. 6 suaminya udah mati semua. Kadang mereka menatap langit kalau ngomong begitu, seolah ada sesuatu di atas sana yang mengawasi. Sumira sendiri seperti tak peduli. Dia tetap nyanyi, tetap senyum, tetap goyang. Celananya selalu ketat, bajunya selalu menggilap, dan make up-nya tak pernah luntur walau panggung berdebu. Hidup cuma sekali, harus dinikmati, katanya sambil merapikan rambut di depan kaca spion mobil bak saat bersiap tampil. Hari itu Sumira tampil di hajatan besar di Duku Kedawung. Yang punya acara adalah Pak Joyo, juragan ternak yang punya 20 kambing. Ia menyewa orkes dangdut dari luar kota, tapi tetap meminta Sumira jadi bintang tamunya. Sore itu langit mendung, angin kencang mulai bertiup sejak jam 4, tapi orang-orang tetap berdatangan. Warga desa berdiri, anak-anak kecil duduk di pundak bapaknya, ibu-ibu duduk beralaskan tikar, dan para remaja sibuk live di HP murahan. Mereka menanti satu nama saja, yaitu Sumira. Jam 5 sore, suara dari mikrofon pecah. Selamat datang semuanya. Kita sambut biduan pujaan hati kita, Nyi Sumira. Sorak-sorai langsung membahana. Musik keyboard dangdut mulai berbunyi. Ketukan kendang menyusul. Dari balik tirai tenda panggung, Sumira keluar sambil tersenyum lebar. Bajunya warna merah menyala, rok mini, dan kaos ketat membuat para pemuda tak berkedip. Selamat sore bapak-bapak, ibu-ibu. Kita mulai dengan lagu goyang senggol, serunya. Teriakan penonton menyambut, musik menggelegar, Sumira mulai menyanyi. Orang-orang mulai bergoyang, bahkan Pak Joyo yang punya hajatan ikut berdiri dan menggoyang pundak sambil ketawa. Tapi di antara penonton ada seorang lelaki berdiri diam. Namanya Kang Wiryo. Ia datang bersama 2 temannya, duduk di pojokan. Namun matanya tak lepas dari tubuh Sumira. Ia terpaku, tak banyak bicara, dan sesekali menggenggam topi tuanya lebih erat. Saat lagu kedua mulai, Sumira mendekat ke tepi panggung. Ia membungkuk sedikit ke arah penonton laki-laki. Yang mau nyawer, sini-sini, aku jemput, katanya sambil mengedipkan mata. Penonton makin gila, beberapa maju sambil menyodorkan uang kertas yang diselipkan di sela bajunya. Sumira tetap tersenyum, tetap menyanyi. Namun saat lagu ketiga dimulai, judulnya Derita Janda, semuanya mulai aneh. Langit yang tadinya hanya mendung jadi hitam. Angin berputar kencang, membuat spanduk panggung terangkat, sound system bergetar, dan mikrofon mendesis.
Sumira sempat terbatuk sekali. Ia pegang lehernya, lalu menunduk. Tapi ia tetap lanjut bernyanyi. Nada suaranya melengking, tapi tiba-tiba ia terdiam. Mikrofon terjatuh. Ia mundur satu langkah. Wajahnya pucat, matanya kosong. Penonton mulai gelisah. Beberapa anak kecil menangis. Listrik padam sekejap. Ketika nyala lagi, Sumira berdiri bergoyang. Tangannya menutup telinga. Dari sela-sela jemarinya mengalir cairan merah pekat, yaitu darah. Itu darah? Ya Allah! Seru Bulasiro dari tengah kerumunan. Sumira berteriak keras, suaranya bukan suara manusia, seperti jeritan dua suara bersamaan. Satu tinggi, satu rendah. Ia roboh, tubuhnya terguncang seperti kesetrum. Jangan disentuh, teriak seseorang lelaki tua. Itu biduan terkutuk. Orang-orang mundur, semua panik. Beberapa kabur. 2 orang panitia mencoba naik ke panggung tapi ditahan penonton lain. Jangan dekat-dekat, dia kerasukan. Dulu juga begitu, di hajatan Pak Darto. 2 orang mati gara-gara bantu dia. Sumira menggeliat di atas panggung, mulutnya bergetar, mengucap kata-kata asing. Bibirnya berdarah, tapi mata Sumira menatap lurus ke arah Kang Wiryo, tak berkedip. Tatapan itu mengunci, seolah meminta sesuatu. Kang Wiryo tak bergeming, wajahnya pucat, tapi bibirnya justru tersenyum pelan. Dan di detik itulah Larasinem tahu, malam itu adalah awal dari semua malapetaka yang akan datang. Sumira pingsan di atas panggung malam itu. Orang-orang panik, musik berhenti. Angin besar menyapu tenda hajatan seperti ada yang tidak beres. Tapi yang paling membuat tidak tenang adalah satu hal lain. Kang Wiryo tidak pulang malam itu. Aku duduk sendiri di atas dipan bambu, menunggu dari selepas maghrib sampai ayam berkokok. Tidak ada deru motor, tidak ada suara sendal jepit di depan pintu, tidak ada ketukan pelan khas suamiku. Biasanya, kalau kemalaman dia selalu kasih kabar lewat HP pinjaman. Tapi malam itu tidak ada kabar sama sekali. Aku Larasinem, istri satu-satunya dari Kang Wiryo. Kami tinggal di rumah petak peninggalan Pak Parto, sepupu jauh dari ibunya Kang Wiryo. Rumah itu sudah reot, dindingnya dari papan, atapnya bocor, dan hanya punya satu lampu redup yang sering berkedip. Tapi aku bersyukur, kami tidak harus bayar sewa setiap bulan. Sejak menikah 2 tahun lalu, hidup kami pas-pasan. Kang Wiryo cuma tukang ojek pangkalan, sementara aku buruh cuci dari rumah ke rumah. Tapi kami saling cinta. Dulu, meski hanya makan tempe goreng dan nasi sisa warung, kami selalu bisa ketawa di teras depan. Tapi semua berubah setelah dia mulai sering nonton orkes dangdut. Awalnya aku biarkan. Wajar, mungkin itu hiburan satu-satunya setelah kerja seharian panas-panasan. Tapi makin kesini kebiasaannya makin sering. Kadang malam Jumat, kadang malam Minggu, kadang juga malam biasa yang tidak ada apa-apa. Anehnya, setelah pulang dia jadi lebih diam, bahkan tidak pernah menyentuhku lagi seperti dulu. Pak Wiryo kok jarang di rumah, Bu Ninem? Tanya Bulasiro, tetangga depan rumah, saat aku menjemur pakaian. Ngabekti kali sama dangdut, jawabku sambil nyengir, pura-pura santai. Ndak takut, Bu. Dengar-dengar yang jadi penyanyi itu Sumira, ucapnya sambil mendekat, suaranya dikecilkan. Itu loh janda itu yang dulu pernah nikah sama juragan beras, terus mati kesetrum. Aku menelan ludah. Sumira? Iya, katanya suaminya udah 6, tapi pada mati semua. Tambah Pak Muhtar yang tiba-tiba muncul dari balik pagar, bawa sabit di tangannya. Saya dulu pernah ngurus jenazah suami keempatnya. Telinganya keluar darah, matanya terbuka, gak bisa ditutup. Aku mencoba menahan diri untuk tidak panik, tapi hatiku mulai bergemuruh. Bagaimana kalau Kang Wiryo sekarang dekat dengan perempuan itu?
Malam berikutnya, Kang Wiryo pulang jam 2 malam. Aku pura-pura tidur, tapi aku mengintip dari balik selimut saat dia buka lemari, meletakkan dompetnya. Wajahnya terlihat lesu, tapi ada sisa senyum aneh di bibirnya. Aku tak berkata apa-apa. Paginya saat dia mandi, aku mencoba membuka dompetnya. Isinya hanya beberapa lembar uang lusuh, satu foto kami berdua, dan secari kertas yang terlipat kecil. Tanganku gemetar saat membukanya. Datang malam ini, aku sudah siap jadi milikmu. Aku terduduk lemas, hurufnya halus, tulisan tangan perempuan, dan aku tahu betul satu-satunya perempuan yang inisialnya S dan sekarang sering manggung adalah Sumirah. Aku lipat kembali kertas itu, kuselipkan diam-diam ke kantong baju dalam lemariku. Dadaku sesak, tenggorokanku panas, tapi aku menahan diri. Malam harinya aku mencoba bertanya pelan. "Pak, tadi malam dari mana?" Tanyaku sambil menyuap nasi. "Ngopi sama teman-teman, biasa." Jawabnya datar. "Temen yang mana?" "Ya orang Pangkalan." "Lah kok cerewet banget sih kamu, Ninem?" Aku diam, tapi air mataku mulai turun. Aku menunduk dalam, pura-pura mengambil sambal, tapi dia tahu aku nangis. Dia tahu, tapi tak berkata apa-apa. Itu yang paling menyakitkan. Besoknya, aku mengantar cucian ke rumah Bu Darti. Sepulangnya, aku melewati lapangan Ngadipuro. Di sana, sudah berdiri panggung dangdut lagi. Spanduk besar bergambar Sumirah dengan tulisan Orkes Melati Nada, bintang tamu Nyi Sumirah, janda goyang semok. Hatiku makin sesak. Aku tahu malam ini Kang Wiryo pasti ke sana dan aku tak bisa menghentikannya. Tapi malam ini aku tidak akan pura-pura tidur. Aku duduk menunggu sampai suara motor tua Kang Wiryo terdengar jam 2 lewat. Saat dia masuk rumah, aku diam, tapi tanganku menggenggam kertas itu erat-erat di bawah bantal. Saat dia tidur, aku mendekat pelan. Ku hampiri bajunya yang dilipat di atas kursi. Ku buka saku celananya. Ada kertas baru. Tanganku gemetar saat membukanya. "Kau tidak perlu menunggu lebih lama. Malam ini aku siap. Aku buka semua untukmu. Inisial S." Aku menggigit bibirku. Tangan kiriku gemetar. Tangan kananku memegang dada. Rasanya seperti tertusuk pisau tumpul. Sekarang kita berpindah pada sudut pandang Sumirah. Hari itu angin bertiup pelan, tapi hawa panas menempel di kulit, seperti tak mau pergi. Aku duduk sendiri di dalam kamar kontrakan, menggulung rambutku perlahan, sambil menatap cermin kecil yang menggantung di dinding. Rambutku panjang, lurus, tapi kini mulai terlihat kusut. Aku tidak pernah lagi menyisir dengan hati senang. Rasanya semua hanya rutinitas. Sudah lama aku tahu hidupku tidak seperti perempuan lain. 6 kali menikah, 6 kali kehilangan. Semua laki-laki yang pernah mengucap ijab di depan penghulu bersamaku, tak ada yang bertahan lebih dari setahun. Yang pertama Sukro, mati jatuh dari pohon kelapa. Yang kedua Sumarjo, tersedak tulang ayam sampai lehernya membiru. Yang ketiga Pawiro, mendadak mati di atas ranjang saat malam Jumat. Wajahnya pucat dan tubuhnya dingin. Yang keempat Sutarto, menghilang di sungai. Yang kelima Ngatmin, tergilas truk saat hendak menyeberang untuk membeli rokok. Dan yang keenam Mulyadi, ditemukan tergantung di kandang ayam dengan mata melotot. Aku mengubur semua rasa bersalah. Orang bilang aku terkutuk, tapi yang mereka tidak tahu, aku memang dikutuk. Semuanya bermula dari Mbak Jamsari, seorang perempuan tua yang tinggal di balik hutan Jatirejo. Aku datang padanya 10 tahun lalu. Saat itu aku sudah menjadi janda 2 kali. Aku takut hidupku hancur. Takut tak ada lelaki yang mau menerima janda muda dengan 2 kali status pernikahan gagal. "Aku pengen dicintai sampai mati, Mbah," kataku waktu itu, menunduk di hadapan perempuan tua yang duduk bersila di tikar pandan.
Matanya putih kabur, tubuhnya kurus, tapi suaranya berat dan dingin. Kalau mau lelaki jatuh cinta tanpa syarat, ada caranya. Tapi kamu harus tahan akibatnya. Jawabnya waktu itu sambil menggenggam tanganku. Aku sanggup. Jawabku cepat, tak pakai pikir panjang. Ritualnya butuh darah, rambut, dan nafas pertamamu dengan lelaki itu, katanya pelan. Waktu itu aku tidak terlalu paham. Aku hanya tahu setelah ritual itu semua lelaki memang mudah jatuh cinta padaku. Hanya dalam hitungan hari aku dilamar, dinikahi, diberi segalanya. Tapi setelah itu mereka perlahan rusak, sakit, kesurupan, tiba-tiba mati. Aku tidak pernah bisa mundur. Setiap kali aku mencoba berhenti, setiap kali aku coba menjauh dari dunia ini, mimpi buruk datang. Mbah Jamsari muncul dalam tidurku, matanya bolong, bibirnya bersuara berat. Jangan berhenti, kau sudah setengah jalan, katanya. 6 lelaki sudah jadi tumbal, tapi aku makin lelah. Aku merasa setiap malam tidurku ditemani bisikan. Setiap mandi, air dari gayung terasa seperti darah. Aku bisa merasakan tubuhku kotor, meski sudah mandi sampai 3 kali. Tapi malam itu, saat Kang Wiryo datang menemuiku diam-diam, aku tahu lelaki itu bukan seperti yang lain. Dia datang dengan tubuh capek, wajahnya biasa aja, tidak tampan, tidak juga kaya. Tapi dia memperlakukan aku seperti manusia, bukan seperti panggung, bukan seperti barang. Ia bicara pelan, ia bilang, Sumira, kamu kok kelihatan lelah terus? Tidak ada lelaki yang pernah tanya aku seperti itu. Aku mulai ragu, apa harus aku ulangi semuanya lagi? Apa Kang Wiryo juga akan jadi korban seperti sebelumnya? Malam itu aku menyalakan dupa dan memanggil Mbak Jamsari. Angin berputar di dalam kamar, gorden tipis bergerak sendiri, lilin bergoyang, walau jendela tertutup rapat. Mbah, saya sudah capek, kataku sambil menahan air mata. Saya nggak mau kehilangan orang lagi. Saya sudah 6 kali gagal. Dari pojok ruangan terdengar suara berat. Suami ketujuh. Dia akan mengakhiri kutukanmu. Jawabnya pelan, tapi nadanya dingin. Caranya gimana? Kau harus ambil darah dari perempuan pertamanya. Aku terdiam. Maksudnya istrinya sekarang? Iya, istri sahnya. Kalau darahnya mengalir karena kamu, ikatan kutukanmu akan patah. Tapi hanya 1 kali. Kalau kau gagal, tubuhmu sendiri yang akan diambil. Aku menutup wajah dengan kedua tangan. Tapi aku gak tega, Mbah. Kalau begitu, bersiaplah mati sendiri. Atau terus hidup dengan luka yang tak akan bisa sembuh. Angin berhenti, suara itu menghilang. Tapi perintahnya tertinggal di kepala. Aku berdiri perlahan menatap cermin. Wajahku sendiri seperti asing. Aku tahu satu-satunya jalan keluar dari lingkaran ini adalah darah Larasinem. Hari itu, sejak sore, suasana rumah sudah terasa lain. Angin tidak masuk ke dalam, tapi daun pintu berkali-kali bergerak sendiri. Tirai dapur menepi seolah disibak tangan yang tak terlihat. Dan saat adzan maghrib berkumandang dari langgar dekat gang, aku mendengar suara perempuan menyanyi pelan dari arah belakang rumah. Nduk nangis, nduk mungso ciloko. Suara itu lirih, putus-putus, seperti bisikan. Cukup jelas untuk membuat bulu kuduku meremang. Aku duduk di pojok dapur, memegang baskom cucian, terdiam sambil menelan ludah. Aku tahu suara itu bukan dari radio. Di rumah kami cuma ada kipas angin tua dan lampu petromak yang berjelaga. Sudah 4 hari ini Kang Wiryo pulang larut, dan tiap malam ia selalu menggigil dalam tidur. Kadang ia bicara sendiri, kadang terbangun sambil teriak. Jangan ganggu aku. Jangan tarik aku ke situ.
Wajahnya makin pucat, matanya cekung, kulitnya dingin setiap kali aku pegang. Tapi anehnya, ia tak mau dibawa ke puskesmas. "Gak usah repot, Ninem. Abang cuma kecapean," katanya pelan, seperti orang yang tak yakin pada tubuhnya sendiri. Aku tahu itu bukan capek biasa, karena tiap malam Jumat aku mendengar sesuatu dari atap. Langkah kaki, pelan, berputar-putar di atas kamar kami. Langkahnya tak berat, tapi tidak juga ringan. Dan yang paling aneh, tidak pernah ada jejak atau bekas di genteng esok paginya. Aku bilang ke Kang Wiryo, "Pak, aku dengar suara dari atap semalam, kayak ada orang jalan." Dia hanya mengangguk. "Bisa aja itu tikus, Bu." "Tapi tikusnya berat, Pak. Udah kayak tikus biasanya." Ia tak menjawab, malah menarik selimut dan membelakangiku. Sejak malam itu setiap aku bicara soal aneh-aneh, dia selalu diam, seperti orang yang menyimpan sesuatu, tapi takut terbuka. Hari berikutnya aku sengaja tak pergi mencuci. Aku ingin membersihkan rumah, tapi sepanjang siang perasaan tak enak makin besar. Ada bau anyir yang tak ketahuan sumbernya. Dari bawah meja, dari kamar mandi, dari pintu belakang. Aku cari tak ketemu. Sampai akhirnya, saat langit mulai oren, aku kembali ke dapur. Aku duduk di bangku kayu, menggenggam gelas berisi air putih. Waktu maghrib sebentar lagi, aku mau bersiap-siap sholat. Tapi suara itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas. "Sumira, Sumira, wenehi aku, darah." Aku berdiri pelan, tak jadi minum. Jantungku berdegup cepat, kaki rasanya berat untuk melangkah, tapi tanganku bergerak membuka jendela dapur. Perlahan saat kaca terbuka setengah, mataku melihat halaman belakang. Sumira, dia berdiri di dekat sumur, hanya beberapa meter dari dapur. Kakinya telanjang, tak bergerak. Bajunya putih tipis, rambutnya terurai panjang, menutupi sebagian wajahnya. Tapi yang membuat tubuhku lemas adalah matanya, hitam, pekat. Tak ada bola mata, hanya gelap. Ia tidak melihat ke arahku, tapi ke arah sumur. Mulutnya bergerak pelan, seperti berdoa atau membaca sesuatu. Aku tak bisa bicara, mulutku ingin berteriak, tapi tenggorokanku tersumbat. Kakiku mundur satu langkah, tangan kiriku gemetar sambil menahan kaca jendela. Suara dari mulutnya terdengar pelan tapi jelas. "Darahnya harus keluar malam ini." Sore itu, seluruh warga Karanglor seperti punya janji yang sama. Datang ke lapangan Ngadipuro. Spanduk besar sudah terpasang sejak pagi. Huruf merah mencolok bertuliskan Orkes Dangdut Melati Nada, spesial bersama Sumira. Orang-orang tak peduli siapa yang manggung asal bisa berjoget, dan lupa sejenak soal utang, panen gagal, atau harga beras naik. Aku tahu, Kang Wiryo pasti di sana. Dan firasatku hari ini buruk. Semalam aku lihat Sumira berdiri di halaman, dan sejak itu aku merasa rumah semakin dingin, seperti ada yang mengawasi dari pojok ruangan. Menjelang maghrib, Kang Wiryo berdiri dari depan. Ia memakai kemeja garis-garis yang biasa dipakainya ke acara nikahan. Parfum murahan disemprot 2 kali ke leher. Aku duduk di pintu kamar, menatap diam. "Mau kemana, Pak?" "Ngopi di pangkalan." Aku mengangguk pelan. "Kalau ke lapangan bilang aja." Dia diam sebentar, lalu menjawab pelan. "Gak ngapa-ngapain, Ninem." Kang Wiryo melangkah keluar, tapi aku tahu langkahnya menuju ke satu arah, yaitu Sumira. Malam itu aku tak tahan, aku menyusul. Aku pakai jilbab, kuikat rambutku asal-asalan, dan berjalan cepat lewat jalan pintas ke lapangan Ngadipuro. Suaranya sudah terdengar dari jauh, musik dangdut menghentak. Lampu warna-warni menari di antara kerumunan orang. Warung tenda menjual cilok, pentol bakar, es susu. Anak-anak kecil berlarian. Tapi mataku hanya mencari satu sosok, yaitu Kang Wiryo. Dan dia ada di barisan depan, berdiri,
Matanya terlepas dari Sumira yang sedang bernyanyi di atas panggung. Lagu yang dibawakan bukan lagu cinta biasa, tapi lagu Suketeki. Lagu yang liriknya seperti menyindir. Tentang cinta yang dirusak oleh wanita lain. Tentang tumbuhan liar yang dianggap rumput baik, padahal menyengat. Tiba-tiba, lampu padam. Orang-orang berteriak. "Listrik mati! Generatornya ngadat!" Shh, dengar suara itu. Dari arah panggung, terdengar suara Sumira masih menyanyi, tapi suaranya berubah, seperti bukan suara manusia biasa. Ada gema, ada bisikan di balik nada. Lalu terdengar jeritan dari tengah penonton. Seorang perempuan jatuh ke tanah, tubuhnya kejang-kejang. Anak kecil menangis, pemuda lain meracau sambil menggaruk wajah sendiri sampai berdarah. Dia kesurupan. Dan Kang Wiryo berdiri tegak, kaku, kepalanya mendongak, matanya terpejam, tapi mulutnya bergerak-gerak, seperti menggumamkan mantra. Aku mencoba menerobos kerumunan. "Pak!" Dia menoleh, matanya terbuka, hitam, tidak ada putihnya sama sekali. Dia menatapku lurus, tubuhnya gemetar, lalu berteriak, "Larasinem, darahmu, aku harus bawa malam ini." Aku mundur satu langkah, orang-orang menoleh ke arahku. Mereka tak mengerti, tapi aku tahu ini bukan Kang Wiryo, ini bukan suamiku. "Pak, sadarlah Pak, ini aku Ninem," kataku pelan, mencoba mendekat. Dia menggeram, tangannya mencengkeram lengan baju. "Darahmu buat Sumira, dia nunggu." Lampu menyala sekejap, suara generator hidup kembali. Tapi di panggung Sumira sudah tak ada. Mikrofon terjatuh, musik berhenti, dan Kang Wiryo pingsan. Hari itu aku berangkat pagi-pagi sekali ke dusun sebelah, Ngelumpang, naik ojek sayur yang biasa mangkal di perempatan pasar. Wajahku masih kusut, mataku sembab, tapi aku nekat pergi. Aku tidak bisa lagi hanya duduk di rumah dan berharap semuanya kembali normal. Sudah terlalu banyak tanda yang tak bisa kuabaikan. "Pak Semito tinggal di sebelah balai desa, Bu," kata tukang ojek sebelum menurunkanku. Aku jalan kaki menyusuri gang sempit yang diapit kebun pisang. Rumah Pak Semito terlihat sepi, dindingnya sudah kusam, tapi halaman bersih. Aku ketuk pintu 3 kali. Tak lama, seorang lelaki tua membuka pintu. "Maaf, ini rumahnya Pak Semito?" tanyaku sopan. "Saya sendiri. Sampean siapa?" "Saya Larasinem dari Karanglor, istri Kang Wiryo." Pak Semito memicingkan mata. "Ngapain jauh-jauh kemari?" Aku tarik nafas panjang. "Saya ingin tanya soal Sumira." Begitu aku sebut nama itu, ekspresi Pak Semito langsung berubah. Tangannya yang tadi santai di pinggang sekarang bergetar kecil. Ia menoleh ke belakang, memastikan tak ada orang mengintip, lalu menyilahkanku masuk. "Duduklah," katanya pendek. Aku duduk di kursi kayu yang dingin. Pak Semito menuangkan teh dari teko logam. Tangannya masih tremor. "Saya tahu, ini pasti bakal kejadian lagi," ucapnya pelan. "Perempuan itu sudah lama jadi masalah di dusun ini." Aku menatapnya serius. "Dia janda 7 kali, Bu. 7 laki-laki nikah sama dia, 7-7-nya mati. Ada yang gantung diri, ada yang mati di kandang, ada yang hilang di sungai, dan jasadnya gak pernah ketemu. Dulu saya lurah di sini. Saya yang usir dia dari dusun ini, tapi dia gak marah, cuma bilang, nanti saya balik lagi kalau waktunya sudah datang." Tubuhku merinding. "Pak, saya dengar dia mendekati suami saya." Pak Semito menunduk. "Kalau sudah begitu, berarti dia sudah siap menyelesaikan kutukannya." "Maksudnya?" "Ilmu yang dia bawa dari Mbah Jamsari hanya bisa patah kalau dia dapat darah dari istri pertama suami ketujuhnya. Dia harus ambil darah perempuan itu sampai keluar sendiri, bukan karena luka biasa." Aku pegang perutku.
Nafasku pendek. Saya istri pertama Kang Wiryo. Pak Semito menatapku dalam. Maka kamu yang diincar. Perjalanan pulang rasanya seperti menempuh neraka. Setiap motor lewat, aku menengok. Setiap pohon bergoyang, aku tegang. Di dalam kepala suara Pak Semito terus terngiang, sampai darahnya keluar sendiri. Sore menjelang, aku tiba di rumah dengan langkah berat. Rumah itu tampak seperti biasa, tapi aku tahu, di dalamnya tidak ada yang biasa lagi. Kang Wiryo sedang duduk di pojok ruangan, menatap kosong ke arah dinding. Keringat membasahi jidatnya. "Kamu dari mana?" tanyanya lirih. "Belanja," jawabku singkat. Dia tidak menjawab. Tatapannya kosong, seolah ada orang lain yang mengisi tubuhnya sekarang. Aku masuk kamar mengunci pintu, tapi hatiku tetap tak tenang. Aku duduk di lantai, memeluk lutut sendiri. Kupikir malam ini aku harus siap. Apapun yang akan terjadi, aku tak boleh tidur. Menjelang tengah malam, aku mendengar bunyi pelan dari ruang tengah, seperti kursi digeser. Kemudian, suara berbisik. "Darahmu, darahmu, untukku." Aku bangun, mengambil pisau kecil dari laci dapur, perlahan membuka pintu kamar Kang Wiryo. Lampu remang, ruangan gelap, tidak ada suara, tapi mataku langsung membelalak. Di langit-langit kamar, Sumira, tubuhnya merayap seperti cicak. Kaki dan tangannya menempel di atas plafon. Rambutnya menjuntai panjang, hampir menyentuh lantai. Matanya menyala merah, wajahnya menyeringai. Dan dari mulutnya keluar suara berat, seperti bukan suara manusia. "Aku hanya butuh sedikit saja. Cukup setetes dari tubuhmu." Aku tidak bisa tidur setelah kejadian semalam. Tubuhku lemas, tapi pikiranku tetap terjaga. Bayangan Sumira yang merayap di langit-langit rumah terus terbayang. Bahkan setelah azan subuh berkumandang, aku masih duduk memeluk lutut di pojok kamar. Pagi itu aku pergi ke rumah Pak Muhtar, tetangga yang dari dulu dikenal pendiam, tapi sering membantu warga dalam keadaan darurat. Dulu dia pernah menangani jenazah suami ketiga Sumira. Aku tahu dia percaya soal kutukan, walau tidak pernah bicara langsung. "Pak Muhtar, saya mau minta bantuan," kataku pelan, berdiri di depan pintu rumahnya. Ia membuka pintu setengah. "Ada apa, Bu Ninem?" Saya menunduk. "Saya mau gali kuburan Bajam Sari." Mata Pak Muhtar melebar, tapi dia tidak tanya kenapa. "Malam ini?" tanyanya pendek. Saya mengangguk. "Tolong bantu saya, Pak." Malamnya, kami berdua berangkat diam-diam ke pemakaman belakang dusun. Tidak ada orang lain yang tahu, kuburan itu sudah tua, batu nisannya bahkan sudah miring dan ditumbuhi lumut. Kami hanya membawa 2 cangkul, 1 senter, dan 1 karung goni kosong. Pak Muhtar mulai menggali tanpa banyak bicara. Aku hanya berdiri menahan senter dan memperhatikan. Tangan Pak Muhtar cekatan meski usianya sudah lebih dari 60 tahun. Setelah galiannya sedalam setengah badan, suara cangkulnya berubah lebih berat, lebih keras, seperti membentur sesuatu. "Ada yang keras di sini," katanya sambil membersihkan tanahnya. Tak lama kemudian dia mengangkat sebuah kendi kecil, warna tanah, tertutup kain putih yang sudah menguning. Ada tali ijuk melilit leher kendinya. Saya berlutut, jantungku berdetak makin kencang. Pak Muhtar membuka tali ijuk dengan pelan. Saat tutup kendi dilepas, bau anyir langsung menyebar. Di dalamnya ada rambut hitam panjang yang basah dan cairan merah pekat menggenang di dasar kendi. "Ini bukan air biasa," kata Pak Muhtar pelan. "Ini darah." Saya menahan nafas. Mungkin ini milik suami-suaminya. Pak Muhtar mengangguk. "Kalau benar, ini adalah inti dari kutukan itu." Kami bawa kendi itu pulang dalam karung. Sampai di halaman belakang rumahku, saya siapkan tanah lapang, tumbukan ranting kering dan sumbu minyak. Saya ambil selai rambut dari kendi itu, lalu menggenggam kuat-kuat. Saya bisikan doa dalam hati. "Ya Tuhan, lindungi aku. Hapuskan semua ini."
Saya tuangkan seluruh isi kendi ke atas ranting-ranting. Saya nyalakan api. Api langsung menyala besar. Bau amis bercampur dengan bau rambut terbakar memenuhi udara. Angin tiba-tiba berembus kencang. Tanah bergetar sedikit. Langit gelap, padahal belum terlalu lama. Api makin membesar, mengepulkan asap hitam tebal. Dan dari dalam asap itu muncul Sumirah. Dia berdiri tepat di dalam api. Rambutnya terbakar di ujungnya, tapi wajahnya tidak berubah. Tidak menjerit, tidak kesakitan, justru tersenyum. Tubuhnya seperti tembus cahaya, tapi matanya menatap langsung ke arahku. "Ayo, mari kita akhiri ini, Laras." Ucapnya pelan, suaranya berat, tidak seperti suara Sumirah yang biasa. Aku mundur satu langkah, tapi tubuhku bergetar. Tangan Pak Muhtar refleks menutupi badanku dari depan. Tapi Sumirah tidak bergerak. Ia hanya berdiri di tengah api, tersenyum seperti tahu semua rencanaku. Angin makin kencang, api makin besar, tapi tubuhku tak mundur. Aku berdiri menatap Sumirah yang perlahan berjalan keluar dari kobaran api sambil membawa kendi. Matanya merah menyala, rambutnya separuh hangus, tapi wajahnya tetap tersenyum. Di belakangku Pak Muhtar memegangi sebatang kayu panjang, siap berjaga kalau sesuatu terjadi. "Tumbal belum cukup, Ninem," katanya pelan. "Masih ada satu yang harus kubayar." Aku menggenggam rambutku sendiri. Di tanganku sudah kuikat helai-helai rambutku dengan benang hitam. Kata Pak Semito, darah bisa jadi tumbal, tapi rambut sendiri bisa jadi tameng kalau disertai doa yang benar. Di dalam rumah Kang Wiryo berteriak, suaranya tidak seperti manusia, seperti dicampur antara raungan dan bisikan. Aku tinggalkan halaman dan masuk ke kamar. Kang Wiryo menggelepar, darah keluar dari telinga dan matanya. Badannya panas, seperti terbakar dari dalam. "Jangan ganggu dia lagi, Sumirah." Aku berteriak ke arah pintu yang terbuka lebar, tapi Sumirah sudah berdiri di ambang pintu, tak berucap. Mata merahnya menatap Kang Wiryo yang kini memeluk kepalanya sendiri sambil menggigit bibir hingga berdarah. Aku berdiri di tengah ruangan membaca doa-doa yang dulu diajarkan ibu saat aku kecil. Aku tak tahu pasti artinya, tapi aku percaya itu untuk perlindungan. "Ya Allah, kalau ini ujian, tolong selamatkan dia. Jangan ambil suamiku. Kalau harus ada yang diganti, ambil saja kutukan itu dariku." Tangan kiriku memegang rambutku sendiri, lalu kubakar di atas lilin kecil. Asap dari rambutku menguar di kamar. Bau menyengat langsung memenuhi ruangan. Sumirah menjerit. Suaranya bukan suara perempuan, lebih berat, lebih dalam, seperti dua suara yang bertumpuk. "Kau berani melawan perempuan desa seperti kamu?" "Iya, karena saya bukan perempuan sembarangan. Saya istri pertama Kang Wiryo, bukan perempuan yang muncul hanya untuk menghancurkan rumah tangga orang." Tiba-tiba tubuh Sumirah terangkat melayang pelan ke langit-langit kamar. Rambutnya mencuntai liar, mulutnya terbuka, dan suara Mbak Jamsari keluar darinya. "Perjanjian ini belum selesai." "Sudah selesai malam ini. Kutukannya sudah aku bakar sendiri." Aku berteriak sambil menaburkan abu rambut ke tubuh Kang Wiryo. Tubuh Sumirah menggigil, lalu jatuh keras ke lantai. Tubuhnya kejang, beberapa saat lalu diam. Aku mendekatinya, wajahnya pucat, bibirnya membiru, tapi dia masih bernafas. Perlahan matanya membuka, bola matanya sudah normal, tidak merah, tidak hitam, hanya tatapannya kosong. "Siapa? Aku di mana ini?" bisiknya. Aku tak langsung menjawab, tapi aku tahu dia lupa. Beberapa hari kemudian keadaan perlahan membaik. Kang Wiryo sadar, tapi matanya sebelah kiri tidak bisa melihat. Kata mantri desa, sarafnya rusak. Aku tak mengeluh, aku bersyukur dia masih hidup. Kami memutuskan pindah, tak ada yang bisa kami pertahankan di Karanglor. Rumah sudah terlalu banyak kenangan buruk. Orang-orang juga mulai berbisik-bisik. Aku tak kuat dengan gosip tiap lewat gang. Kami pindah ke desa kecil dekat pesantren. Di sana aku buka warung kecil jualan sayur matang. Kang Wiryo jadi tukang servis sepeda. Hidup kami tidak mewah, tapi tenang. Sumirah, dia dibawa ke rumah sakit jiwa di kabupaten.
Keluarganya bilang dia mengigau terus. Tidak ingat siapapun, tidak kenal siapapun, seperti anak kecil yang tersesat. Dokter bilang traumanya dalam, tapi aku tahu itu bukan trauma, itu sisa dari kutukan yang patah. Suatu malam Jumat saat aku hendak menutup warung, aku mendengar lagu dangdut lama dari radio tetangga, lagu Suketeki. Hatiku langsung deg-degan, aku tengok kiri kanan, tidak ada apa-apa, tapi dari arah dapur terdengar suara kecil. Aku tak menoleh, aku hanya melangkah pelan menuju pintu, menutup warung, lalu membaca doa dalam hati. Karena aku tahu, meski kutukan itu sudah putus, jejaknya akan selalu ada. Tapi aku tidak takut, karena aku sudah melaluinya, dan aku selamat. Itulah akhir ceritanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.